Ada yang Allahu Akbar. Disuruh Pak supaya tahu teknikal meetingnya kayak apa di Padang sudah. Cuma kada kanuan nah untung kita lihatin karena saya PPKN kan kunci jawaban. Oke, saya coba absen dulu Bu ya, satu absen jarak jauh saja. Walaupun kita mana ya? Oh, ya, maaf. Ya Tanjung Bu, boleh? Ada? Siap Bu ya? Dari Tabalong, SMA 1 Tabalong. Siap, Pak, tidak siap. bisa. Siap ya? Siap, ada. Oke, Tabalong oke. Tinggi, Pak. Tanjung, Pak. Ya, Tabalong atau Tanjung, ya. 2 SMA 2 SMA 1 Paringin, ada Paringin. Belum masuk ya? Ya, kita lewat ya. SMA ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin. Hadir, Pak. Oke, Hadir. makasih. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Martapura. G hadir, Pak. Oke, Siap. makasih. G. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kandangan atau HSS. Tinggi hadir, Pak. Oke, makasih. SMA Negeri Banua Kalsel. siap hadir Bapak. Siap, makasih. Sekolah Menengah Negeri 1 Barabai. SMA Negeri 1 Barabai, maaf sekali lagi. Hadir ya. Oke. Sekolah Menengah Atas Sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hadir Pak. Oke, makasih. SMA Negeri 1 Kota Baru. Hadir ya. Hadir Pak. Iya. Siap. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Tanah Laut. Hadir, Pak. Siap. Oke. Berarti Balangan yang belum ada ya nih kayaknya nih. Balangan. Hadir Pak. Oh iya siap. Nah ini saya belum connecting gitu. Kayaknya hadir semua nih. Alhamdulillah nih. Barabe sekali lagi saya panggil ya. Barabe saya lihat ada datanya masuk tapi tadi nggak menyaut. Iya, siap Pak, hadir Pak. Siap, ya. Hadir Oke. Pak. Siap. Oke. Siap Pak. Boleh dimulai ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mungkin di sini ada Ibu Dewan Juri juga yang hadir di Zoom itu, Ibu Dery Risma dan Dr. Titik dari Balai Bahasa dan BRIN ya. Mereka adalah juri yang akan memimpin lomba besok atau yang sebagai hakim lah dari lomba yang dilaksanakan. Mungkin kita buka saja ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang walaupun jauh tapi dekat di hati kayaknya nih. Dengan kondisi jarak jauh ini kita bisa bertatap wajah dan suara walaupun melalui media Zoom Meet. Terima kasih atas undangan kami dihadiri melalui surat kami tanggal 22 November lalu. Terpilih 10 sekolah yang mewakili daerahnya masing-masing yang kami undang bersedia mengikuti lomba debat permusiuman tahun 2023 yang dilaksanakan di tahun keempat ini. Pada dasarnya lomba tahun ini adalah tidak ada hal yang luar biasa atau perubahannya dari yang ada, cuma ada perbaikan-perbaikan saja terkait dengan mosi yang ditampilkan dan sistem lomba yang dilaksanakan. Artinya di sini secara teknis lomba kita bagi secara 3 bagian, yaitu penyisihan, semifinal, dan final. Juknis atau tata tertib pelaksanaannya sudah kami kirimkan dengan surat undangan di awal. Itu udah mungkin Bapak Ibu, adik-adik, kawan-kawan sekalian yang menerima sudah bisa membaca secara utuh ya apa-apa saja yang dilaksanakan, apa penyelenggaranya akan kami laksanakan di sini. Jadi tidak ada yang berubah, cuman hanya konsep mosi saja. Kalau yang dulu-dulu kita berpaku pada mosi yang sama karena pandemik, sekarang nih mosinya diperluas dengan jangkauan belajar yang lebih baik begitu. Kami pengen mendapatkan pengayaan tentang sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda sebagai pengetahuan yang bisa berkembang lebih jauh di Kalimantan Selatan, khususnya melalui dunia permusiuman. Jadi secara prinsip lomba ini akan berhadapan di sesi babak penyisihan. Teknisnya adalah kita akan mengundi peserta di awal lomba dengan undian pertama menentukan siapa musuh dan kedua adalah mosi yang akan didapat. Jadi semua kami tidak mengundi mosi seperti tahun yang lalu dan tidak mengundi orang yang dihadapkan tahun yang lalu, tapi semua harus sama-sama siap saja dengan konteks di sini. Kalau yang tahun lalu kita melakukan screening di awal, sekarang kami menganggap ini sudah dilampaui saja dari pengalaman yang ada. Nah, ini mungkin tata tertib kemarin sudah dibaca secara utuh ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku. Nah, jadi tenis lomba tidak jauh berbeda, cuman hanya masing-masing akan berhadapan 1 lawan 1 dengan sistem nilai. Jadi di sesi pertama A dengan B ketemu, mosinya dipilih di situ, dicabut di tempat, maksudnya di situ, maksudnya di acara kita, di tempat dan tampil, dan dia nilainya dihitung berdasarkan keseluruhan di ranking nantinya ya. Jadi yang terbaik akan maju ke babak semifinal. Jadi ada 10, nanti gugur 2 regu, 2 sekolah, nanti masuk 8 sekolah dengan mosi 4 yang terpilih disampaikan kami tuliskan di sini, dan selanjutnya mosi final itu akan head to head berbalik, tapi nilainya akan diakumulasi berdasarkan konsekuensi materi yang dipaparkan. Jadi siapa mendapatkan apa itu tinggal rezeki kita saja masing-masing begitu. Mungkin pengantar secara umum dari kami demikian. Jadi selanjutnya untuk penginapan dan sebagainya kita sudah siapkan di Rodita Hotel ya. Jadi bagi yang sudah siap hari Jumat besok bisa meluncur dan
jam 2-an sampai jam sore, artinya jam 16 tuh kita menerima apa adik-adik atau kawan-kawan sekalian yang hadir di Banjarbaru. Mungkin itu dulu dari kami. Ada pertanyaan atau bagaimana, dipersilakan. Atau Permisi, dari, Pak. ya siap, dari mana nih? Heeh, Dari SMA Negeri 1 Kota Baru, Pak. oke, Sebentar saya aktifkan layarnya dulu. minta kertas. Izin bertanya, Pak. Siap. Ya, kemarin kan saya sudah membaca masalah ketentuan tata tertib lomba. Di sana kan ada untuk babak penyisihan itu hanya melakukan debat satu arah. Nah, apakah pidatonya saja tanpa perlu menanggapi pendapat dari lawan? Misalnya ketika pembicara satu tim pemerintah, tim pro bicara, itu cukup menyampaikan argumen dan pembicara satu tim kontra tidak perlu menanggapi karena satu arah tadi. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian masalah apa sih namanya itu interupsi. Di situ saya juga membaca interupsi boleh disampaikan ketika semua pembicara sudah selesai menyampaikan pidatonya masing-masing. Apakah setelah semua pembicara tim pro selesai bicara dan kontra bicara baru boleh interupsi, atau ketika masing-masing tim telah selesai baru boleh interupsi, dan berapa lama waktu untuk melakukan interupsi? Jadi tadi satu, Pak, masalah debat satu arah untuk penyisihan dan semifinal. Yang kedua masalah interupsi. Boleh nambah satu lagi, Pak, pertanyaannya? Dilanjut, Bu. Nah, ini, sebentar, Bu ya. Ibu di Iya, poin iya. mana, Bu, yang kita biar fokus? Mohon maaf, saya agak Soalnya poinnya, di Bu. ini, Pak, di file. Oh, Ibu Saya nggak tidak print ya? membuka, Pak, tapi saya ada membaca. Iya, Enggak. belum di print, Pak. Jadi Oh, jadi seingat saya kalau poin ini, interupsi Pak. nggak ada, Bu. Ah, Saya lupa poin berapa. Itu katanya boleh setelah semua pembicara oh, selesai. Tidak boleh interupsi di tengah-tengah. Tapi apakah setelah semua tim pros boleh atau selesaikan dulu? Lalu untuk waktunya berapa detik? Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, untuk pembicara tiga, di situ kan ada solusi, Pak. Pembicara tiga menyampaikan solusi. Apakah berarti pembicara tiga boleh menambahkan teori-teori baru untuk solusi selain yang sudah disampaikan oleh P1 dan P2? Saya urutkan kembali ya, Pak ya. Yang pertama tadi masalah debat satu arah. Berarti tidak ada tanggapan. Yang kedua, masalah interupsi, waktu dan sistemnya, Pak. Yang ketiga, solusi yang disampaikan oleh pembicara ketiga. Apakah boleh menambah teori selain yang sudah disampaikan oleh P1 dan P2? Ada tiga, Pak. Mungkin itu saja. Saya ulang kembali ya, Pak ya. Untuk debat penyisihan dan semifinal, ini adalah debat satu arah. Apakah debat satu arah ini berarti masing-masing pembicara tidak boleh membahas apa yang sudah disampaikan oleh pembicara lawan? Apakah mereka cukup menyampaikan pidato mereka masing-masing? Yang kedua, interupsi sistem dan waktunya seperti apa? Yang ketiga, pembicara tiga menyampaikan solusi. Apakah dia boleh menambahkan teori baru selain dari pembicara satu, selain kesimpulan yang disampaikan oleh, selain kesimpulan yang dia buat dari pembicara satu dan pembicara dua? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tolong dibantu, Mas. Mungkin dari kami, pengalaman yang kemarin menanggapi yang ada terkait tentang debat satu arah, memang secara prinsip konsepnya itu, Bu,
apa namanya yang sudah dipaparkan ini kan pembicara satu dari skema nih Bu ya, dari poin 12 itu kan memberikan salam dan sebagainya di situ, memberikan apa mosi pro dan kontra, menyampaikan latar belakang munculnya mosi, memaparkan itu kan secara prinsip seperti itu. Jadi kalau bicara menanggapi mungkin secara prinsip adalah tanggapan dari masing-masing itu, tapi mungkin teknisnya saya minta Ibu Dewan Juri bisa bantu kami di sini Bu secara teknis Bu, gimana pandangannya begitu? Bu Dery atau Bu Titik? Ya, silakan Bu Titik dulu atau saya dulu? Silakan. Bisa Bu Dery, silakan Bu Dery. Pada prinsipnya Pak Darmanto, kalau Siap. kami dari Dewan Juri mengikuti petunjuk teknis yang sudah disampaikan oleh panitia kepada peserta. Jadi mengenai teknisnya seperti apa kami mengikuti sebenarnya. Nah, nanti Siap. tugas kami adalah bagaimana untuk menyampaikan poin-poin atau rambu-rambu yang harus ditaati terkait di dalam penilaian itu nanti. Mungkin Bu Dery bisa menambahkan, silakan Bu Dery. Iya, terima kasih Ya, Bu Titik. Jadi kemarin berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir dilibatkan menjadi Dewan Juri di debat museum. Untuk interupsi memang kemarin kita sudah sepakati ya Pak ya, tidak ada instruksi di sini dan juga, memang sudah dijelaskan di Juknis, jadi interupsi tidak diperkenankan. Nanti misalnya ingin memberikan sanggahan, nanti akan dibagikan kepada pidato balasan kepada orang berikutnya. Jadi di sini juga sebenarnya sudah jelas digambarkan di teknis di sini. Jadi interupsi memang tidak diperkenankan ketika pembicara sedang menyampaikan gagasan. Nanti argumen bandingan nanti bisa disampaikan pada saat pidato balasan. Jadi terkait yang ketiga, apakah pembicara juga bisa memberikan atau menyampaikan argumen argumen tambahan itu ya begitu. Di Juknis juga sebenarnya sudah dijelaskan bahwa memang peran tim debat itu harus memenuhi perannya masing-masing ya. Jadi nanti akan dinilai tiap-tiap personil atau tiap-tiap anggota tim begitu ya. Yang pertama memang pembicara pertama nanti memiliki tugas untuk memperkenalkan, menyampaikan mosi, dan kedua akan menyampaikan argumen. Dan ketiga, selain menyampaikan ini ya solusi atau simpulan, dia juga bisa menyampaikan argumentasi bandingan Ibu. Jadi itu juga bisa nanti untuk penguat dari argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara satu dan pembicara kedua. Untuk debat satu arah, untuk yang dulu apakah memang tiap tim akan ketika sudah ada topik, kemudian tiap tim menyampaikan gagasannya, argumennya, apakah Pak Darmanto ya perlu ada sanggahan atau belum ada suaranya Pak Darmanto? Ya, ini agak putus-putus di tempat saya, maaf Bu Dery. Anak kawan-kawan sekalian. Halo? Halo, bisa didengar ya? Agak putus-putus di tempat saya. Mungkin kembali ke pandangan tadi, Juknis sudah disampaikan bahwasanya teknis lombanya sudah diperkuat oleh Ibu Dery Risma dan Bu Titik. Secara prinsip ini pengalaman di tahun-tahun yang lalu kita tidak merubah banyak Bu teknis lomba yang ada. Jadi pada dasarnya penguatan pembicaraan itu dari masing-masing
penyangga atau pembicara-pembicara yang menyampaikan tanggapan, mungkin di situ yang dikuatkan saja materinya mengenai debat satu arah ini tadi. Mungkin kalau yang mengenai teknis teori-teori baru itu kan kemampuan dari peserta untuk memberikan pengayaan terhadap apa yang sudah apa namanya yang sudah disampaikan. Mungkin seperti itu dari kami tambahannya. Ibu dari Kota Baru mungkin bisa memahami ya, atau kawan-kawan semua ya bisa mendengar lebih jauh. Karena Kota Baru juga dulu pernah ikut lomba ini secara teknis 2 tahun berturut-turut. Gitu Bu. Ya, makasih Bapak. Boleh ulun perjelas lagi Pak lah, Siap, siap, karena siap. ya untuk SMA kami untuk debat museum memang baru tahun pertama Pak untuk debat museum. Oh Jadi begitu ya. kemarin kan skemanya di pembicara satu tim pro bicara, baru P1 kontra. Nah, Siap. ini kan pembicara satu menyampaikan latar belakang, mereka mendukung mosi. Lalu pembicara satu tim pro, apakah waktu itu kan 7 menit Pak, 7 menit untuk pembicara masing-masing pembicara. Apakah Siap. 2 menit pertama pembicara kontra boleh menanggapi dulu apa yang sudah disampaikan oleh pembicara satu tim pro, baru mereka membangun argumen. Nanti selanjutnya P2 tim pro, apakah dia 2 menit pertama dulu atau menit pertama boleh menanggapi yang dibicarakan P1 kontra, baru kemudian dia memaparkan data dan fakta, dan begitu seterusnya. Apakah maksudnya yang ulun maksud tadi itu, apakah debat ini tadi mereka hanya menyampaikan pidato masing-masing sesuai tugas pokok mereka, atau di menit-menit pertama mereka boleh menanggapi yang sudah disampaikan oleh lawan tadi Pak. Jadi begitu. Dan untuk teori baru, di pembicara 3 itu dia kan tugasnya menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Jadi apakah karena pembicara 3 menyampaikan solusi, apakah dia boleh menambahkan dengan quote-quotes atau teori-teori baru di luar konteks pembicaraan P1 dan P2. Jadi begitu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau kami sih melihatnya nih pengayaan ini bagus ya Bu ya dalam konteks ini kan artinya Ibu memecah ruang ini kayaknya kalau saya melihat kan pembicara satu 7 menit 2 menit pertama nanti disela begitu ya kayaknya gitu ada tanggapan dari yang sebelah. Kalau yang dari pengalaman kita berjalan kemarin Bu sepenuhnya full apa materi itu dipaparkan oleh pembicara satu secara mutlak. Nanti memang ditanggapi juga oleh kontra dengan membangun argumen yang sama di waktu yang mereka dapatkan. Jadi memang tidak ada penjeda begitu ya. Jadi masing-masing di sesi waktu yang itu yang diberikan 7 menit, 7 menit, 5 menit, 5 menit itu sepenuhnya hak dari masing-masing tim untuk memberikan sebuah sanggahan maupun sebuah solusi-solusi yang terkait dengan apa yang mau disampaikan begitu gitu. Jadi pengalaman kita selama yang lalu dari beberapa dewan juri yang sudah ada disampaikan apa yang kita lakukan demikian Bu gitu. Mungkin bisa di diterima Bu informasinya nih karena jarak jauh nih kelihatannya Iya Pak. koneksi internetnya juga agak terganggu. Siap. Jadi bukan disela Pak, maksud saya. Ah, Maksudnya kan mereka punya masing-masing 7 menit. siap. Jadi dalam memanfaatkan 7 menit ini berarti mereka boleh memberikan sangat, misalnya begini, sebelum kami menyampaikan argumen kenapa kami menolak mosi, terlebih dahulu saya sebagai pembicara satu ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh, nah jadi begitu maksudnya Pak, bukan disela pada saat pembicara lawan bicara. Oke. Kalau menurut kami sih itu sepenuhnya dari bangunan pemikiran yang mau disampaikan. Mungkin Ibu Dery bisa memberi perluasan pemikiran atau bagaimana pengalaman kita kemarin atau Bu Titik begitu. Makasih. Mungkin kalau dari saya kurang dapat gitu. Iya, menanggapi sedikit ya Pak Darmanto, mungkin bisa ditambah Ibu Titik nanti.
Betul sekali apa yang disampaikan Bu Ratih ya dari Kota Baru. Jadi dan juga sudah dijawab oleh Pak Darmanto. Jadi memang masing-masing pembicara itu sudah memiliki waktu dan peran-peran masing-masing di dalam mengungkapkan argumen dan gagasannya. Jadi ketika dia akan menanggapi ini ya argumen yang disampaikan oleh tim lawan, dia bisa memanfaatkan waktu selama waktu dia ya, misalnya dia pembicara kedua 7 menit dan dia bisa waktu 7 menit itu di awal barangkali dia akan menanggapi argumen yang disampaikan tim lawan terlebih dahulu, kemudian baru dia akan menyampaikan argumentasi-argumentasi yang dapat digunakan untuk memperkuat sanggahannya itu, ataupun juga akan membuat argumentasi-argumentasi yang baru terhadap topik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mungkin itu ya Bu Ratih ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu yang sudah ada sesuai dengan perannya masing-masing, karena memang 3 tim 3 orang itu nanti akan dinilai satu tim ya. Nanti juga walaupun begitu juga nanti ada pembicara terbaik, tetapi nanti dalam pelaksanaannya satu tim itu akan dinilai ya. Jadi ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, kemudian 3 pembicara itu akan digabungkan nilainya menjadi nilai mutlak satu grup. Mungkin itu Bu Ratih, kalau masih ada yang perlu diklarifikasi barangkali. Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Mohon maaf banyak bertanya. Oke. Mohon izin, Pak. Siap. Oke. Mungkin di sini saya mau memperjelas lagi juga, Pak. Karena kemarin juga anak-anak dari tim debat itu ada bertanya. Mungkin tadi ini sudah ada sempat dibahas, tapi mungkin saya tadi kurang mendengar, Pak, karena memang lagi ada acara di sekolah. Ini Pak, mengenai yang sistem debat satu arah ini, apakah nanti tetap sistemnya itu pro dan kontra, atau misalnya pro kontra terus sama-sama memperkuat argumen, lalu nanti dilihat poin tertinggi baru bisa lolos ke babak berikutnya. Mungkin itu saja, Pak. Jadi mungkin secara prinsip skema debat kita sudah kita tampilkan, Bapak, terkait dengan sistem lomba. Kita ada pro dan kontra. Jadi disinilah apa namanya nilai fantastisnya dari masing-masing peserta. Menurut saya mereka siap dengan 2 posisi tersebut. Jadi kita akan uji kemampuan, boleh dikatakan, artinya mereka akan berlomba dengan konteks dipersiapkan di awal dengan memilih posisi dan memilih mosi begitu. Jadi masing-masing punya kemampuan itu, maksudnya gitu. Tidak pro, tidak kontra, Pak. Jadi langsung berhadapan pro dan kontra begitu. Kalau dalam memilih apa namanya undiannya nanti, Pak, begitu. Dan itu akan kita laksanakan di hari H nanti. Jadi biar masing-masing sudah siap begitu dengan kemampuannya gitu. Dengan persiapannya begitu, Pak. Jadi tidak demikian yang Bapak sampaikan begitu. Mungkin bisa ditangkap, Pak, informasinya, Pak. Nggih, baik, terima kasih, sangat jelas, Pak. Jadi perlu dipahami ya, maksudnya dipahami sini perlu berbesar hati di sini. Kalau di tahun-tahun kemarin kami lomba ini hanya sampai empat pemenang, ini sudah sampai 6 pemenang ya di tahun ini, dan artinya yang mutlak dapat masuk final 6 peserta itu udah juara semua pada prinsipnya, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan perbaikan-perbaikan di situ dilakukan dengan menambah kesempatan apresiasinya lah. Nah, ini dari Ibu Mandua Banjarmasin mengangkat tangan nih, silakan. Iya, baik, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya di persiapan waktu debat, Pak, atau case building-nya, kita boleh membawa telepon genggam untuk mencari referensi pada waktu persiapan.
Di juknisnya ada Pak, di nomor 14. Gi, Ya, siap. yang mau ditanyakan waktu persiapannya itu berapa lama durasinya? Aja. Durasinya berapa lama? Gi? Oke, udah Bu, Durasinya berapa? lanjut kalau Mas Ed. Kemudian pakaian yang digunakan siswa pada saat debat itu pakai seragam atau bebas? Yang poin 14 persiapannya itu berapa menit untuk case buildingnya? Mungkin terkait waktu persiapan kemarin Mas Nang berapa Mas? Atau kita sepakati aja di sini ya, gimana? Saya lupa juga kemarin ada 5 menit kalau nggak salah persiapan itu. Ya Mas Nana, 5 menit ya Bu. 5 menit persiapannya. Tapi bagaimana Ibu Dewan Juri? Mohon izin Pak kalau bisa diberikan tanggapan, kayaknya kalau persiapan itu kisaran 15 menit kayaknya Pak, paling itu 15 sudah paling menit. sedikit itu Pak biasanya kalau dalam. Soalnya mereka perlu bangun argumen dulu, Gitu. diskusi. Kalau pengalaman kemarin menit Bu kemarin. Cuma ya kalau ini kita sepakati berapa Dewan Juri gimana masukannya dulu deh sebelum kita ambil simpulan bersama begitu. Mohon izin Pak Darmanto. Siap. Ya, mohon izin Pak Darmanto dan juga Bapak Ibu semua, mungkin ini masih terkait dengan masalah teknis, yaitu ketersediaan waktu untuk persiapan. Siap. Kalau betul sekali tadi disampaikan Pak Darmanto, kalau pada penyelenggaraan di tahun lalu, itu kalau tidak salah cuma 5 menit ya Pak Darmanto waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri. Tetapi tadi tampaknya dari Bapak Ibu pendamping menginginkan amuan kali ini Pak Darmanto jika memang 15 menit mungkin terlalu panjang atau mungkin bisa 10 menit untuk disepakati. Tetapi panitia juga perlu menghitung alokasi waktu yang ada karena kita harus mengacu juga pada jadwal yang tersedia. Apakah apabila kita menambahkan waktu untuk persiapan 10 menit itu tidak akan mengganggu jadwal yang sudah tersedia di dalam jadwal yang sudah dibagikan tersebut. Itu jadi saya kira kami nanti terserah kalau Bu Dery mau menambahkan. Kalau dari sudut pandang saya, Pak Darmanto, kita bisa mengakomodasi keinginan Bapak Ibu pendamping mungkin 10 menit Pak Darmanto seperti itu. Dipersilakan. Oke, makasih Bu Titik. Jadi kalau pengalaman kemarin kan 5 menit itu karena terhitung waktu kita di awal untuk menyiapkan rundown-nya Bu ya. Secara prinsip kita terkait dengan ketersediaan jadwal pelaksanaan begitu. Kalau Ibu Dery ada pandangan Bu Dery? Kalau saya sih 5 menit sih. Kalau Bapak Ibu gimana? Pak ada masukan? Ada Pak tanggapan kalau 15 menit terlalu lama Bapak? Secara prinsip yang kedua waktu persiapan di sini kan boleh membawa telepon genggam itu pemahamannya itu kan kita nggak tampil Bu. Jadi persiapan itu kan bisa membaca apa persiapan kan mungkin tersimpan di file di sana. Tapi kalau persiapan di atasnya itu menurut kami kalau anak-anak atau para peserta atau adik-adik sekalian itu sudah sudah bisa meng-create dengan konsep materi yang di awal-awal sudah kita berikan begitu. Jadi persiapan di sini, waktu persiapan di atas posisi di pentas, maksudnya bukan di pentas, di meja saja Bu. Jadi 5 menit mereka sudah bisa membangun kerangka pikir dari masing-masing tugas peserta di sini. Mungkin dari kami sih panitia melihatnya 5 menit itu sudah mantap lah begitu. Gimana Bapak Ibu? Oke ya 5 menit. Ya barangkali mau menanggapi sedikit Pak Darmanto. Siap Bu.
Ya, memang berdasarkan pengalaman tahun lalu ya Bu Titik, mungkin 5 menit yang memang disediakan untuk mempersiapkan teman-teman terhadap mosi yang sudah disampaikan. Saya rasa itu kalau memang sudah disepakati 5 menit, saya rasa kita ikut sesuai dengan juknis, karena memang mosi debat itu sudah dibagikan kepada peserta ya, Pak Darmanto ya, Siap. sudah hampir minggu sudah dibagikan, dan teman-teman tim di sini pasti sudah mempersiapkan ya topik-topik apa mosi-mosi tersebut. Yang pasti ketika memperoleh mosi tersebut, apakah itu pro atau kontra, sudah mempersiapkan sebelumnya, dan barangkali waktu 5 menit itu bisa dipergunakan waktunya untuk membangun kenapa pikir yang sudah dipersiapkan. Saya rasa barangkali 5 menit juga cukup seperti yang disampaikan Pak Darmanto, tetapi misalnya mau disepakati di sini karena atau mungkin dari panitia juga terbatas waktunya ya Bu Titik, jadi memang itu juga keterbatasan waktu atau seperti apa. Nah, kalau misalnya 5 menit gimana Bapak Ibu pendamping, dan nanti bisa disepakati bersama, mungkin itu saja. Jadi sekali lagi saya menambahkan dari pengalaman yang ada dan para dewan juri mungkin Ya Bapak, minta dari SMA 2 Bapak. ya siap. Bapak mohon maaf dari SMA 2. Ya, silakan Bu, ayo Bu, SMA 2. Oke. Kami dari SMA 2 Bapak. Ya. Mohon izin Bapak. Menanggapi tentang untuk pembangunan mosi di building, kami mohon waktunya tidak 5 menit Bapak ya, karena waktu yang kita pakai untuk misalnya saya kira tidak mengganggu untuk debat yang lainnya, karena waktu yang terpakai kan untuk debat itu 7, 5, jadi 24 ya Bapak ya. Jadi saya rasa membangun mosi, kalau 5 menit terlalu pendek Bapak. Terima kasih, itu saja dari kami. Mohon ditanggapi. SMA 2 mana Bu? 2 Banjarbaru SMA 2 kan? Martapura Bapak. Oh, SMA 2. SMA 2 Martapura. Nggih. Soalnya kandangan ada juga Bu, SMA 2 gitu aja. Kan nggak kelihatan nih punya saya gitu. Oke, seingat saya yang pengalaman tahun kemarin kan Martapura juga pernah ikut juga di sini 5 menit mungkin yang kita sepakati di tempat waktu Tidak itu. 5 menit Bapak rasanya. Tahun kemarin itu 10 menit. 10 menit. Iya. Mas Manan gimana Mas? 10 menit. Persiapan di Nggak, 10 menit itu. di meja aja Bu kemarin itu. Oke, Itu gini yang aja deh. Bapak. Kalau memang Bukan begini. oke, gimana Begini Bu? Bapak, Lanjut. yang 5 menit itu, yang ini ketika final. Ya, ketika final aja yang 5 menit. Yang sebelum itu di penyisian itu 10 menit Bapak. Oke. Insya Allah. Oke, kalau memang 10 menit. Oke. Soalnya anak-anak kan begini, kalau kemarin kita ini juga karena sistemnya juga berbeda Bapak ya. Tahun ini juga anak-anak kan kemarin sudah dibagi gitu. Artinya ketika di babak awal itu anak-anak sudah siap dari rumah dengan mosi, dengan musuh, dengan pro kontranya kan sudah ada. Tahun ini kan agak lebih sulit begitu ya, karena pro dan kontra nanti memilih di sana ya Bapak ya. Nah jadi berarti kami mohon 10 menit Bapak ya, bisa disepakati. Kalau tadi ada yang minta 15 menit, oke, 10 menit. Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih atas tanggapannya, apresiasinya terkait hal ini. Ya pada dasarnya sih kalau memang demikian kawan-kawan di samping saya nih menyatakan dibungkus saja Bu. Ya kita dengan konsekuensi ya kita waktunya agak ketat Bu ya. Secara prinsip kita ketat, jadi artinya semua harus disiplin dengan kondisi kita di lapangan. Oke, kita sepakat Bu ya, kita bungkus 10 menit Bu ya persiapannya Bu ya. Kita setelah. Oke Bapak, terima kasih. Oke, dari Mandua Banjarmasin ada, silakan Bu. Terkait seragam tadi Pak yang dipakai siswa. Seragam Bu, seragam sekolah saja Bu, nggak apa-apa. Siap. Mau dia baju apa?
mau dia baju khususnya, maksudnya khusus itu kan ada yang sasirangan atau apa mbak Mane. Yang penting punya sekolahnya lah kayak gitu, gitu. Mm-mm. Seragam Satu sekolah. lagi Pak, untuk Siap. rundown acaranya itu sampai hari Minggu atau hari Senin? Random Rundown acara itu acaranya sampai hari Senin, Bu. selesai Selesai. Random itu gini, kita mau menyiapkan sampai hari Ibu Senin. hari Jumat kan datang. Sesuai dengan agenda registrasi, malam mungkin kita kumpul sebentar atau apa kan ketemu wajah lah. Ini kan jarak jauh nih. Hanya sedikit bincang sedikit ya 10-15 menit saja atau menguatkan silaturahim. Terus yang kedua, paginya kita kegiatan sampai malam. Nah, jadi bagi yang finish di hari pertama ya dipersilakan. Nah, hari Sabtu, Sabtu Minggu kalau mau pulang kita persilakan. Karena kan ada ujian ya Bu ya, masing-masing anak-anak ini kan masihnya mungkin kan ada yang pulang itu minimal 4 sekolah ya Bu ya, 4 sekolah. Jadi yang melanjutkan mungkin 6 sekolah. Ya, tapi kalau yang dalam kawan-kawan sampai mau hari Senin ya silakan kan. Tapi kan katanya mau mau ujian itu kan. Jadi kita sesinya kenapa di hari libur juga kan supaya waktu yang diambil juga mereka nggak terlalu banyak tersita di jam sekolahnya. Jadi kalau yang pulang, jadi intinya 10 4 yang pulang ya bisa pulang di hari Minggu. Kalau yang finish di hari pinahnya ya pulangnya di hari Senin begitu. Begitu. Bisa dipahami, Bu? Baik Bapak, terima kasih tanggapannya. Oke, bisa. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Bapak. siap. Oke, Iya, ada terima kasih lagi? ya. Dari Tanjung, apa? Dari Tabalong, ada? Halo, yes. Maaf Pak, sedikit bertanya ulun tadi kurang memperhatikan karena jadi proktor panitia pas ini. Yang ulun Nggak apa-apa, tanyakan Bu. ini sistem gugur apa sistem nilai ya Pak? Lupa. Nggak apa-apa, Bu. Sistemnya sistem nilai, Bu. Jadi ruangnya lebih ada kesempatan. Oh, inggi. Cuman ya itu tadi Oke. perjuangannya juga lebih berat begitu karena Iya, aman Pak. kita memberi sharing ya, artinya sharing masing-masing ada plus minus tidak seperti yang kemarin sistem gugur, sekarang sistem nilai. Mungkin demikian Bu, sudah Iya Pak, didapat. inggi Pak. Siap. Ya, inggi Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya ada lagi Bapak, Ibu. Oke. Ada lagi nih dari sudah ya, dari Man sudah ya. Ada chat Izin kan? Bapak, boleh Ya, siap. bertanya kembali. Oh ya enggak apa-apa Bu. Jadi di babak final itu kan Pak debat 2 arah. Mohon penjelasan. Maaf Bu agak putus-putus Bu connectingnya. Terima kasih. Debat 2 arah. Jadi mohon penjelasannya apa bedanya dengan debat 1 arah yang di yang di apa namanya penyisihan dan semifinal. Bisa kedengaran Pak? Oke. Ya.
Oke, mohon maaf Bu ya, ini salah saya anu nih, saya baru koreksi juga dari kawan-kawan ini. Harusnya 12 mosi Bu ya. Ini 6 mosi berarti ini bukan satu arah aja Bu kayaknya nih. Ada, sorry Mam, salah ya. Oh, mohon maaf Bu ya, ini dari tim teknis ini baru menyampaikan mungkin ini ada 2 arah ya Bu ya, mohon maaf saya baru lihat secara utuh. Jadi 2 arah ini Bu ada 6 mosi. 6 mosi di sini kan 6 babak ini ya. Jadi masing-masing ini nanti ketemu pro kontra pro. Jadi dari 6 mosi ini kan diundi oleh masing-masing peserta didapat berdasarkan undian dia berposisi sebagai apa dan mendapatkan mosi apa sama Bu seperti itu. Bedanya nanti kalau yang di skemanya ini kan 1 dan 2, nanti 1 ketemu sebagai pro, nanti di babak selanjutnya dia ketemu sebagai kontra Bu. Ini mohon maaf nih saya baru tengok juga nih dari tim teknis di samping saya nih menjelaskan. Nah, jadi ada 6 mosi Bu. Jadi posisinya kan kalau dia 3 babak ini kan hanya 2 mosi, harusnya 3 mosi, jadi 6 mosi. Nanti mamanya nih, poin 1 nanti 1 dan 2 ketemu berlian Banjar di negeri Belanda milik masyarakat Kalimantan Selatan yang saat itu posisi pertama sebagai pro, posisi kedua sebagai kontra. Nanti kalau dia dapat lagi yang kedua, posisi kedua Ibnu Hajar, pejuang rakyat Kalimantan Selatan, dia akan otomatis sebagai pro. Yang kedua, yang satunya sebagai kontra Bu. Itu teknisnya Bu. Nah, bisa ditangkap Bu informasinya. Oh, berarti misalnya tampil pertama dia pro, nanti kalau misalnya Siap, tampil siap. kedua dia kontra begitu Pak? Oh iya Siap, iya. siap, siap. Gitu Bu. Saya Terima baru kasih, Pak. tengok. Iya. Ini kami tim teknis di belakang gue baru mengingatkan gitu. Oke, ada lagi Bu tambahan? Betul aja Bu ya, Pak Haji lah. Lagi Kak. Oke, Bapak Ibu, jadi kembali lagi dari masing-masing final nanti itu kan nilainya akumulatif juga, sama seperti yang pertama. Cuman yang membedakan yang mereka 2 kali tampil lah di babak finalnya, maksudnya di dua sesi yang berbeda begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Atau bagaimana? Atau tambahan dari Ibu Dewan Juri mungkin bisa memberi tanggapan gitu. Assalamualaikum Bapak. Siap. Kandangan ya. Mohon izin bertanya. Siap. Oke. Kami dari tim SMA Negeri 2 Kandangan. Untuk poin yang nomor 12, di situ kan ada masing-masing tim pembicara memiliki tugasnya dan juga waktu yang sudah ditentukan. Di mana pembicara 1 7 menit, pembicara kedua 7 menit, pembicara ketiga 5 menit, dan pembicara pengulang 5 menit. Pertanyaannya Bapak, apakah setiap pembicara memiliki toleransi waktu? Misalnya kelebihan atau berbicara gitu? Kalau menurut kami sih waktu yang tersisa ini cukup panjang ya. Artinya secara prinsip kalau cara toleransi kayaknya ini cukup toleransi menurut saya 7 menit ini. Bahkan dari pengalaman yang tahun lalu 7 menit pun peserta itu tidak maksimal. Ini di beberapa kita punya pengalaman. Makanya itu kenapa kita sudah siapkan alokasi waktu itu sedemikian. Itu dari pengalaman yang ada.
sudah menjadi catatan. Jadi menurut saya maksimalkan saja waktu yang ada. Insya Allah cukup saja itu. Kalau toleransi mungkin kita tidak lakukan lagi lebih jauh begitu ya. Jadi tinggal adik-adik atau peserta debat itu menyesuaikan apa nama kerangka argumennya berdasarkan alokasi waktu yang tersedia. Kalau itu diberikan lagi menurut kami ya kadang-kadang yang 7 menit pun bukan pengalaman kita yang 7 menit juga tidak habis dilalap gitu. Maksudnya dilalap barnya tidak bisa tidak habis maksimal dimanfaatkan begitu. Mungkin dari kami tanggapannya begitu dari SMA 2 Kandangan. Baik, bisa dimengerti. Terima kasih banyak, Bapak. Siap, siap. Jadi sekali lagi ya bagi peserta debat alokasi waktu 7 menit 7.755 ini sudah standar nasional yang kita gunakan. Jadi kita berharap alokasi waktu yang disediakan ini sudah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan terakomodir kerangka argumen atau kerangka materi yang mau disampaikan. Ya, mudah-mudahan semua tercapai sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik sekalian. Ini Man, ada lagi ya Man ya? Iya. Ada dari Man ada pertambahan pertanyaan gitu atau gimana? Ini Sudah, Pak, Tanjung sudah. semua ya? Oke. Mohon izin Bapak, kami izin bertanya lagi, apakah boleh? Oh, boleh. Jadi kami dari SMA Negeri 2 Kandangan, izin bertanya Bapak untuk waktu kedatangan itu hari Jumat, untuk waktunya jam berapa Bapak? Ini surat pemanggilannya kan ada kita sampaikan tanggal 22 November itu dari jam 14 sampai jam 18. Coba dibaca Oh, lagi iya. ya tanggal apa surat pemanggilan kepada sekolah atau nanti kita kirim ulang lah di grup lagi kalau memang ibu gurunya belum kirim. Mohon maaf Bapak, izin sekali lagi untuk tempatnya Bapak. Rodita Hotel Bu, Banjarbaru depan Unlam. Oh, inggi, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, ini sekali lagi Jumat kita tunggu di Rodita Hotel jam 14 sampai 18 dengan membawa kelengkapan administrasi antara lain ya surat tugas dari sekolah yang bertanda tangan untuk para delegasi, formulir kesediaan yang diupload yang dikirimkan ke kami, biodata guru pendamping dan biodata peserta itu yang aslinya dibawakan disertakan. Itu kelengkapannya ya. Oke. Bisa bisa dipahami ya waktu yang pemanggilan ketempatannya nanti kita di hotel untuk tempat penginapannya begitu. Dan sekali lagi saya sampaikan adik-adik Bapak Ibu selama lomba dinapkan di Rodeta Hotel, kalau yang mungkin berlanjut sampai hari babak final ya sampai hari Senin bisa menginap di Rodita Hotel. Tapi kalau yang babak penyisian ya kalau mau pulang hari Minggu juga boleh begitu. Karena katanya Senin masih ada ujian begitu. Tapi kalau mau sampai hari Senin juga dipersilakan begitu. Itu saja tambahan dari kami. Dan kalau ada yang membawa transportasi sendiri juga kami persilahkan untuk mobilitas di lapangan. Kalau kami di sini juga menyediakan antar jemput dari tempat pelaksanaan lomba ke tempat penginapan. Tapi kalau untuk berkunjangan kami kada memfasilitasi lah. Ini Anda berkunjangan ke Kimol mungkin ke seberangnya aja kan kawan jawaban mau Grab kan lah. Nah ini aja intermezzo ya buat kawan-kawan atau Bapak Ibu ada sekalian gitu. Ya ada
tambahan lagi terkait ini? Izin bertanya Bapak, Siap. Hmm. saya dari SMA Negeri 1 Paringin, Ya, Paringin, silakan Pak. mau bertanya yang poin ke-17 Bapak. 17 ya. Poin yang ke-17 ada yang paling ujung menyampaikan solusi. Ini mau menekankan aja sih, mau memperjelas apakah menyampaikan solusi ini dari tim pro atau kontra atau keduanya Bapak? Ya, sebenarnya itu kan simpulan dari masing-masing pembicaraan itu yang menjadi solusi yang mau dipaparkan. Mungkin itu penguatan argumen dari masing-masing posisi mereka dalam perdebatan yang berlangsung. Jadi antara pro dan kontra kan pasti beda dari sudut pandangnya. Jadi mungkin ada hal yang berbalikan dari apa yang mau dipandangkan. Mungkin dari kami itu Pak Oh, tanggapannya. enggak. Terima kasih Bapak. Ya, karena posisi masing-masingnya kan pasti head to head berhadapan dengan posisi pemikiran yang berseberangan. Tapi yang mau diuji di sini kan mungkin secara prinsip adalah kerangka berpikir, kekuatan data, fakta yang mau disampaikan kan semikian. Jadi ya masing-masing bisa melihat itu secara komprehensif begitu, Pak. Namanya juga berdebat, Pak ya, gitu. Oke, ada lagi tanggapan yang lain, Pak? Oke. Bapak, mohon izin satu pertanyaan lagi, Pak. Siap. Yang boleh minta dijelaskan ulang lah, Pak, untuk mosi babak final tuh. Mosi babak final tadi. Yang ada yang posisi yang sebelumnya itu pro, kemudian tampil kedua dia kontra tuh maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, dengan skema yang kita tampilkan tadi kan ada 6 peserta yang terpilih gitu ya. Nah, 6 peserta ini diundi lagi Bu, diundi bersama lagi. Dia akan ketemu siapa dan berhadapan dengan siapa. Nah, diundi di sini nanti dia akan juga mendapatkan diundi kembali dengan mosinya. Jadi mosinya itu dia dapat apa di posisi awal. Nanti yang kedua dia dapat apa di posisi kedua itu otomatis Bu, otomatis dia. Iya, baik, Pak. Otomatis. Jadi mamanya dia sudah mosi yang satu tadi Bu ya, posisi pro. Di mosi kedua dia di mosi ketiga dia dapat posisi kontra, mosi yang ketiga begitu. Artinya dia bercabutan Bu di situ. Jadi masing-masing punya kesempatan yang sama begitu. Bisa ditahan Bu? Baik Bapak, terima kasih. Iya, bisa. Ya, siap. Semoga semua bisa sampai ke babak 6 besar ya. 6 besar dapat hadiah Amin. bersama gitu. Amin. Jadi ini hanya 1 banding berapa ya? 1 banding 1 boleh katakan nih musuhnya gitu. Tapi ya itulah tadi. Kita usahakan mengapresiasi adik-adik kita dengan apa namanya kesempatan kegiatan yang diberikan melalui lomba debat. Ini kita berkolaborasi dengan jurinya. Di sini kami minta dukungan dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Terus dengan kantor Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Jadi para juri ini adalah juri-juri yang sudah teruji dalam konteks kemampuan beliau memberikan penilaian. Ada doktor Ibu Titik ya, beliau S3 begitu. Kalau saya masih Dokter Titik Widanarti SSMA dan Ibu Dery SSMPD. Jadi beliau dari yang satunya Bapak Mukni, Dr. Andes Mukni. Dulu beliau kepala Balai Bahasa juga, terus staf Museum Lamu Mangkurat di awalnya, lalu beliau terakhir sebagai kepala Balai Bahasa dan beliau penggiat budaya saat ini. Jadi 3 orang ini yang nanti yang memimpin
memimpinnya panitia, tapi yang menilai Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi begitu. Ya, saya berpesan untuk anak-anak, ibu, guru pendamping untuk bisa mempersiapkan diri sesuai dengan materi mosi yang kita kirimkan, dan pesan saya jaga kesehatan karena ini musim hujan ya. Jadi fisik juga menarik untuk menjadi perhatian. Yang kedua, apa nih, baca-baca buku yang banyak terkait kelokalan. Ini materinya banyak yang lokal, Bu, karena pinanya kan kita bicara kelokalan Kalimantan Selatan. Itu dari yang sifatnya umum, setengah umum, baru yang khusus gitu. Jadi yang khususnya kita bicara di Pina tentang Kalimantan Selatan, terkait budaya, terkait sejarah, terkait ya banyak hal lah yang mau kita kembangkan supaya anak-anak kita bisa mencintai budaya Kalimantan Selatan. Mungkin dari kami apa informasi yang mau saya sampaikan di Zoom meeting ini demikian. Ada tambahan dari Ibu Titi atau Mbak Dery, silakan. Baik, mohon izin Pak Darmanto. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan Pak Darmanto terkait teknis pelaksanaan untuk lomba debat. Mungkin dari sisi saya sebagai salah satu juri dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru pendamping, bahwa kadang kalau kita mendengar kata debat, maka secara emosional kita akan terpancing bahwa kita sedang berada dalam posisi yang berhadapan-hadapan dengan regu atau pihak lawan. Karena kita terpancing secara emosional, maka anak-anak ketika menyampaikan argumen, dia akan menyampaikan dengan suara yang menggebu-gebu, dengan intonasi yang sangat cepat, sehingga substansi atau materi yang akan disampaikan itu menjadi tidak jelas. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru pendamping untuk bisa memperhatikan bahwa yang menjadi poin atau utama di dalam penilaian nanti adalah bagaimana argumen yang disampaikan untuk meyakinkan pendapat yang kita utarakan itu adalah tetap dalam koridor yang logis, dan sebelum sampai kepada tataran logis itu harus jelas bisa tersampaikan kepada pihak lain. Jangan sampai karena saking terburu-burunya, karena saking semangatnya, sehingga suaranya itu begitu keras, intonasinya sangat cepat, nadanya terlalu cepat, sehingga substansinya malah lepas, tidak bisa tersampaikan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu pendamping, selain juga penguasaan materi. Jadi kan memang ada 2 poin penilaian utama yang nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan pemenang. Yang pertama adalah dari materi itu sendiri, yang kedua dari bahasa. Nah, bagaimana untuk penguasaan materi? Mungkin Bapak Ibu bisa membekali para siswa agar menyiapkan, karena ini kan mosi sudah dibagikan, artinya topik debat sudah dilepas, sudah bisa dipelajari, dan bisa mengambil pengetahuan yang memang bisa dikuasai oleh siswa. Materi terkait dengan budaya Kayau, tetapi ternyata tidak bisa didukung dengan pengetahuan yang cukup tentang Kayau itu sendiri, sehingga di dalam pembangunan argumen itu menjadi kurang kuat karena tidak didukung dengan referensi atau pengetahuan yang cukup terkait dengan budaya yang disampaikan. Nah, mungkin kami menyarankan bagaimana anak-anak siswa didik kita nantinya ketika dia membangun argumen untuk menyetujui ataupun menolak pendapat yang ada, itu dengan data yang cukup, dengan unsur kelogisan yang memadai. Saya kira itu yang paling penting dari debat. Jadi mohon tidak perlu emosional, tidak perlu terburu-buru, dengan suara yang sangat keras, dengan nada yang sangat cepat. Mungkin persilakan. Ya, mungkin terakhir ya, sudah banyak disampaikan oleh Bu Titi terkait dengan materi yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman nanti.
Dan saya sangat mengapresiasi ya dari upaya Museum Lambung Mangkurat bahwa tiap tahun mengupayakan untuk melakukan debat budaya terkait dengan budaya Kalimantan Selatan, karena memang saat ini memang kita perlu menggugah kepedulian dan keterlibatan generasi muda kita dalam melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Selatan, salah satunya melalui lomba debat Museum Lambung Mangkurat ini. Dan saya setuju seperti yang disampaikan oleh Ibu Titik tadi, bahwa memang yang paling penting yang kita perlu siapkan, nanti Bapak Ibu bisa mendampingi dan membekali siswa-siswa kita terkait dengan argumen yang ingin disampaikan di dalam lomba debat nanti, karena memang porsi penilaian nanti ada dari substansi 50% dan dari segi bahasa 50%. Jadi tim nanti, anak-anak nanti perlu dibekali dengan argumen, tentu saja harus dibekali dengan pengetahuan wawasan yang sangat luas terkait dengan kearifan lokal, budaya, sejarah yang memang menjadi pendidikan ya, yang bisa dijadikan mosi debat pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana kita menambah atau menguatkan argumen-argumen itu, nanti barangkali Bapak Ibu guru di sini bisa membekali siswa-siswa dengan buku-buku kearifan lokal, budaya, sejarah yang banyak tersedia ya, tidak hanya di dalam bentuk fisik, tetapi e-book juga sudah banyak tersedia. Nanti bisa dicari juga berbagai hasil-hasil penelitian terbaru, artikel-artikel terbaru terkait dengan mosi yang disampaikan, sehingga ketika menyampaikan argumennya itu menjadi valid dan kuat, karena memang bukan hanya dari segi bahasa, penampilan yang menarik, bagaimana dia bisa menyampaikan dengan gaya bahasa kalimat yang logis, tetapi kalau misalnya argumennya belum kuat, itu juga menjadi salah satu penilaian tersendiri. Nah itu barangkali pesan bagi teman-teman dan tim yang akan berlomba. Barangkali itu saja Pak Darmanto dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Tadi tambahan dari dua dewan juri yang memberikan masukan dan penguatan pemikiran terkait pelaksanaan lomba ke depan. Mungkin dari kami ada perbaikan catatannya, ada pertanyaan mungkin ini ada mosi salah ketik ya, kadang-kadang ya maklum mata dan kaki terpisah kata kawan-kawan, jadi nggak ketemu, jadi ada yang salah. Ada kejahatan, dan ini kejahanan gini ya, mungkin tangannya yang salah. Yang satu di mosi semipina pembangun, an-nya kurang ya. Nah, jadi mosi yang ketiga mungkin ada kekurangan ketikan, ada yang salah ketik begitu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih jauh lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini atau yang kita diskusikan ini bisa kita tindak lanjuti dan sudah disepakati sebagai persiapan lomba kita lomba debat di tahun 2023. Sekali lagi salam sehat, salam sehat, salam sejahtera ya. Artinya kita berharap bahwasanya dengan kesehatan kita mendapat kesejahteraan. Melalui lomba debat kita bisa ketemu tanggal 1 Desember besok di hari Jumat. Kami tunggu di Hotel Rodita dari jam 4 jam 14, jam 2 siang sampai jam 18 untuk registrasi, dan hari Sabtu dan Minggu sampai Senin kita akan berlomba. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, saya tidak simpulkan lebih jauh ya, saya sudahi ya, salah hilapnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, makasih Bu ya semua ya. Selamat sampai ketemu hari Jumat Bu ya semua. Silakan ada yang mau keluar gitu.